Ketika bicara Yesus sebagai manusia, tentu ini ruang dan waktu betul. Tapi ketika Tritunggal bicara tentang bukan ruang dan waktu, tidak merujuk pada kemanusiaan Yesus. Dia merujuk kepada Kristus yang praeksisten sebagai sabda kekal Sang Bapa. Makanya dalam pemahaman gereja itu ada dua aspek. Aspek yang pertama, kemanusiaan Kristus yang kelihatan terikat oleh ruang dan waktu. Dan yang kedua, firman Allah, logos ilahi yang kekal, yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Nah, sekalipun dikatakan sepenuhnya Allah, itu tidak merujuk pada kemanusiaan yang dilahirkan, tidak merujuk kepada tubuhnya yang disalibkan, tapi merujuk kepada Sang Firman yang kekal, yang praeksisten, yang selalu ada bersama Allah dari kekal sampai kekal. Jadi itu yang disebut Trinitas yang bersifat ontologis, dan itu tidak berubah. Tetapi orang mengaburkan dengan Tritunggal dalam makna ekonomis. Ketika Firman menjadi manusia, Tritunggal tampak dalam karya Allah. Misalnya ketika Yesus dibaptis di Sungai Yordan, ya kan? Roh Kudus dalam bentuk burung merpati dan suara Allah di surga berkata, engkaulah putraku, pada hari ini aku berkenan, kan begitu. Jadi artinya apa? Yang tampak dibaptis itu kan bukan firman Allah yang kekal. Yang tampak dibaptis itu adalah kemanusiaan Yesus dalam ruang dan waktu. Yang tampak di atas Yesus burung merpati itu kan bukan Roh Kudus, tapi fenomena kehadiran Roh Kudus yang disebut teofani. Teofani itu Allah hadir lewat alam semesta, bukan Roh Kudus. Kalau Roh Kudus sama dengan burung merpati, kan ada Roh Kudus goreng. Jadi bedakan antara fenomena yang tampak dengan yang tidak tampak. Makanya misalnya dalam rumusan Tritunggal itu, una substantia tres personae, satu substansi dalam tiga persona. Persona di sini bukan berarti persona manusia. Bahasa teologis itu rusak ketika Sigmund Freud menemukan teori psikoanalisa, di mana satu pribadi hanya bisa satu substansi hanya bisa dimiliki satu pribadi. Dan Tritunggal tidak seperti itu. Tritunggal itu kalau dikatakan persona dalam bahasa Latin atau hipostasis dalam bahasa Yunani, itu maknanya pusat kesadaran yang berbeda dengan pusat kesadaran ilahi yang lain, tapi dalam satu wujud. Seperti manusia gitu. Ada tubuhnya, cuman kalau bedanya Allah itu eksistensi yang tidak bertubuh karena dia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi keberadaannya manusia, dalam diri manusia yang keberadaannya tubuh itu ada jiwa, ada roh. Jiwa itu maksudnya jiwa berpikir, pikiran, dan ada roh. Orang tidak perlu bertanya kepada saya, Pak Bambang yang nulis buku Religi dan Religiositas Bung Karno, betul? Mau konfirmasi Pak, yang nulis buku itu Bapak atau pikiran Bapak? Loh, pertanyaanmu kok membedakan saya, wong saya satu. Allah ketika menciptakan dunia bersama firman-Nya dan rohnya, itu tersebut dalam kitab Taurat implisit, kemudian eksplisit baru pada zaman Yesus. Bereshit bara Elohim et hasamayim ve et zaaret. Pada mulanya Elohim, Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam Alkitab bahasa Arab diterjemahkan dengan fil badi khalaqallahu samawati wal ard. Lalu bumi itu belum berbentuk. Vihaaret hayyetah tohu wa bohu vihosek alfinitehom wiruah Elohim merakefet alfinihamayim. Bumi itu belum berbentuk, gelap gulita dan kosong, kegelapan menutupi samudra raya. Wiruah Elohim dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini kata-kata yang sifatnya metafor. Jangan dibayangkan airnya besar terus kemudian burungnya kecil melayang-layang, bukan itu. Artinya mengerami secara dinamis, menyalurkan hidup ilahi kepada hidup ciptaan.
menyalurkan sumber hidup ilahi sehingga planet-planet bergerak pada orbitnya masing-masing, sehingga akhirnya nanti puncak ciptaan dihembuskan roh itu dalam tubuh manusia. Itu maksudnya menjadi makhluk yang hidup. Jadi roh Allah itu memproses, menghadirkan kehidupan dari tidak ada menjadi ada. Lalu firman Allah, wa yomer Elohim zehiur wa zehiur, jadilah terang maka terang itu jadi. Elohim, ruah Elohim, dan dafar Elohim, Allah firmannya dan rohnya. Itulah Tritunggal secara imanen dalam diri Allah. Tapi ketika peristiwa Yordan itu Tritunggal dalam penampakan yang sifatnya ruang dan waktu. Karena Allah itu tetap tidak kelihatan, kemudian suara terdengar. Terdengarnya di mana? Di atas. Ketika naik pesawat atasnya tidak ada, bawahnya jadi, karena dunia ini bulat. Ungkapan atas ini bukan artinya itu Allah di sana. Sebab di luar gravitasi bumi ini kan arah tidak ada lagi. Yang jelas bahwa Tuhan itu bertakhta di atas. Apa yang tidak mungkin dipikirkan manusia, apa yang tidak mungkin dihayati manusia. Tan keno kinoyo ngopo tan keno winiroso. Itu kalau bahasa Jawanya begitu. Nah, ya toh? Kemudian yang tubuh fisik ini kemanusiaan Yesus. Ini makanya dicobai, haus. Kira-kira begini. Kalau bisa dibandingkan, ini saya mengutip Sayyid Husin Nasir dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Gus Dur, ya, judulnya Islam dalam Cita dan Fakta. Jadi kira-kira untuk memudahkan pemahaman begini, kalau di Islam firman itu turun jadi kitab, kalau di Kristen firman itu turun jadi manusia.